efek antivirus ya, kemudian punya efek antiinflamasi ya, kemudian anti autoimun ya. Jadi dia tadi balik lagi disebut sebagai imunomodulator ya, karena menyeimbangkan sistem imun ya. Karena itu banyak si penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun yang dapat dipengaruhi oleh fukoidan ini gitu ya. Salah satunya apa? Ini kita lihat di sini ya, osteoartritis ya. Osteoartritis ini apa sih ya? Radang sendi ya. Jadi kalau teman-teman sahabat Keke ada yang pas kita goyang-goyangin lutut bunyi krek 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 gitu ya. Terus kalau jalan sakit ya, kalau jongkok berdiri mulai lututnya nyeri-nyeri. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Boleh raise hand, boleh? Nah ya, banyak ya? Banyak nggak? Mudah-mudahan enggak ya, sehat semua. Nah saya yakin ya kalau kita rajin konsumsi fukoidan pasti sehat semua ya. Jadi osteoartritis ini radang sendi ya, bisa diakibatkan oleh faktor usia, juga diakibatkan oleh faktor aktivitas ya, sering angkat beban dan sebagainya, jadi kehabisan cairan sendi gitu ya. Nah kemudian itu bisa diperbaiki ya. Kemudian artritis rheumatoid ya, ini adalah sejenis penyakit autoimun ya. Jadi autoimun di sini menyebabkan radang sendi. Jadi sebenarnya mirip, tapi kalau RA atau rheumatoid arthritis lebih disebabkan karena autoimun ya. Karena itu dia secara spesifik bisa nih diperbaiki dengan konsumsi fukoidan secara oral ya, atau minum suplemen. Ya, kemudian multiple sclerosis ya. Jadi ini adalah penyakit autoimun juga ya. Autoimun tadi ya, intinya si tubuh kita itu salah mengenali si antigen dari luar gitu. Jadi dianggapnya oh ini musuh nih gitu. Padahal lutut kita kan bagian tubuh kita juga gitu ya. Masa dikira musuh gitu ya. Nah, jadi si tubuh kita itu salah mengenali gitu ya. Oh, ini ada suatu invasi dari luar gitu ya. Buatlah suatu reaksi atau imun dalam tubuh kita yang akhirnya menyerang ya. Kalau pada multiple sclerosis ini yang diserang adalah mielin atau selabut saraf, sehingga si selabut saraf itu mengalami peradangan ya, karena si selubungnya itu rusak sehingga sinyal-sinyalnya terganggu dan selabut sarafnya juga terganggu. Ini terganggu mulai dari otak bisa hingga ke tulang belakang loh gitu. Jadi gejalanya apa dong ya? Kalau multiple sclerosis biasanya gejalanya luas banget ya, dari tubuh kita sendiri anggota gerak, biasanya jadi cepet capek, cepet lemes ya, kemudian sering sakit-sakit badan juga bisa, kemudian juga biasanya gangguan penglihatan dibarengin sama gangguan penglihatan ya. Jadi banyak banget efek yang diakibatkan. Intinya apa? Gangguan saraf aja ya. Jadi dari sebabnya gangguan sinyal saraf sehingga mengakibatkan kerusakan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya miokard, balik ke autoimun gitu ya. Nah, ini disebabkan karena si tubuh kita salah mengenali gitu ya, yang dikenali jadi langsung diserang gitu. Nah, itulah namanya miokarditis autoimun gitu ya. Kemudian ada radang usus ya, atau inflammatory bowel syndrome, itu juga biasanya disebabkan oleh autoimun. Jadi kalau kita stres berlebihan gitu ya, banyak ketakutan, kecemasan ya, jadi sistem imun tubuh kita itu kacau. Nah, pada saat kacau itu bisa terjadi autoimun gitu, dia salah serang gitu, dia kira oh ini penjahat nih, penjahat gitu ya. Nah, diserang sama dia. Jadi gejala yang muncul apa? Gara-gara kecemasan itu kita jadi sering diare, misalnya bolak-balik kamar mandi gitu ya, terus kita jadi sering mules, padahal nggak ada apa-apa itu loh, kok lambung kita baik, misalnya gitu ya. Jadi sebagai radang usus yang diakibatkan oleh autoimun ya, dan jenis-jenis alergi yang lain deh gitu ya. Nah, menghambat pembekuan darah. Nah, salah satunya ini nih yang dipakai pada COVID. Ya, jadi trigger di dalam menyebabkan kerusakan ya, itu diakibatin ya, atau penggumpalan di situ. Makanya si heparin atau antikoagulan ya, anti penggumpalan gitu ya, itu dipakai sebagai salah satu terapi COVID
Ya, nah ternyata si fucoidan ini gitu ya punya efek untuk antikoagulan gitu ya, jadi bagus banget kalau dikombinasi sama si heparin. Jadi dia bisa menghambat pembekuan darah dan otomatis menghambat lebih lanjut si kerusakan yang diakibatkan oleh si virus COVID. Ya, ternyata dia punya bisa coba fucoidan ini punya efek antioksidan sangat kuat ya, sehingga sedang diteliti bahwa dia mempunyai efek anti tumor ya. Sudah mulai banyak digunakan juga dalam praktisi kedokteran ya, untuk jenis-jenis kanker yang stadium awal itu kita gunakan fucoidan sebagai salah satu terapi adjuvan gitu ya. Kemudian imunomodulator ya, tadi balik lagi ya, penstabil sistem imun ya. Nah, sering juga dikaitkan kanker ya, sudah ya tadi dosis ya. Mengatasi gangguan lambung, aduh sorry, ini yang paling penting lupa saya belum masukin di sini ya. Intinya radang usus ini bareng juga sama radang lambung ya. Jadi kalau sahabat Keke ada yang suka ngalamin sakit ini lambung ya, jadi mah ya, bahasa gampangnya itu mah gitu ya, mah gitu. Nah itu kita bisa perbaiki ya dengan si fucoidan ya, karena si fucoidan tadi membentuk lapisan ya, dia bisa melapisi si lambung kita ya. Jadi kalau bahasa gampangnya saya suka bilang sama pasien gini, kita semen kembali si lubang-lubang lambung kita gitu ya. Jadi kalau biasanya kita yang emak-emak biasanya hobi makan cabe, hobi makan somai, hobi makan bakso ya, itu tuh pada bikin lubang-lubang tuh di lambung kita gitu ya. Nah itu tuh, atau yang pria biasanya merokok ya, itu juga bisa melubangi ya, sifat-sifat oksidan dari rokok itu bisa menimbulkan kerusakan pada lambung gitu ya. Nah itu disemen lagi sama si fucoidan, diperbaiki gitu ya. Ini ampuh banget gitu ya, yang udah parah-parah sakit lambungnya bagus pakai fucoidan ya. Soalnya saya juga gitu ya. Jadi kalau udah pakai obat lambung yang lain nggak mempan gitu ya, pakai fucoidan, aduh enak banget. Tapi bedanya adalah gini, karena kita namanya kalau mau nyemen kembali gitu ya, kan nggak bisa ya kita nyemen dikasih waktu 1-2 hari, yang bisa lah gitu, kita bikin rumah juga butuh waktu gitu ya. Jadi sama, kita kalau sakit lambung jangan kita harapkan kita minum fucoidan tuh kayak promah gitu ya, sekali sorry nggak boleh nyebut merek ya. Jadi yang obat-obat mah gitu ya, jadi kalau kita minum cus langsung hilang, enggak gitu ya. Kalau fucoidan itu butuh waktu, tapi efeknya jangka panjang sahabat Keke. Jadi kalau kita minum fucoidan rutin gitu ya, tergantung, biasanya saya berikan ke pasien tergantung keparahan ya. Kalau udah parah banget gitu ya, itu kita bisa kasih 2 minggu sampai 1 bulan rutin terus, bagus banget, nggak kumat-kumat lagi gitu ya. Kalau minum obat-obat mah yang lain kan, hari ini minum enak, besok kumat lagi, sama aja dong gitu Bang Toyib gitu ya. Nah jadi kalau minum fucoidan enak banget ya, efeknya jangka panjang ya. Tapi kita mesti waktu pemberiannya itu mesti agak panjang ya. Kenapa? Karena tadi memberikan kesempatan dia untuk bisa nyemen ulang si lambung kita gitu ya. Dan dia juga efek bagusnya, dia bisa ngiket bakteri utama dalam lambung kita. Apa itu? Helicobacter pylori. Ya, Helicobacter pylori juga menyebutkan sebagai salah satu penyebab kanker lambung terbesar. Gitu ya. Jadi saya juga punya pasien ya, sedih banget karena udah kayak keluarga sama saya gitu ya. Dia karena saya tugas 8 tahun di NTT gitu ya, jadi dia sering sekali berobat untuk keluhan sakit lambung. Suatu hari saya curiga, nih sakit lambungnya kok udah parah banget ya gitu. Jadi saya minta untuk kontrol lebih lanjut, ternyata udah kanker stadium 4. Kenapa? Karena kena tadi si Helicobacter pylori gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur kanker ya berat banget lah untuk nyembuhinnya gitu ya. Jadi lebih baik kalau kita bisa mencegah dari awal ya. Sakit lambung ringan ya, boleh kita minum fucoidan untuk mencegah si Helicobacter pylorinya berkembang lebih lanjut ya. Nah, kita lihat nih, apa sih efeknya terhadap COVID? Nah, ini yang tadi saya mau bahas ya. Ternyata gitu ya, fucoidan bagus banget buat COVID dan ini sedang dikembangkan ya. Efeknya untuk COVID-19 ini baru banget ya, buat teman-teman yang masih bingung, ragu,
ini saya taruh jurnalnya ya. Jadi it's no bullshit ya, bukan omong kosong ya, fucoidan and lung function ya, very value in viral infection ya. Jadi fungsi paru-paru sangat dipengaruhi oleh COVID-19 ya, sahabat Keke, percaya nggak sih COVID-19 itu bisa merusak dan menghancurkan paru-paru kita ya, walaupun kita sembuh ya, COVID-nya udah hilang, tapi kerusakan parunya menetap ya, kronis jangka panjang ya. Kenapa? Ya karena infeksi COVID bisa menekan sistem imun bawaan dan meningkatkan inflamasi ya, jadi banyak banget efeknya gitu ya. Nah terus apa sih yang bisa dipengaruhi sama fucoidan gitu ya? Ternyata fucoidan bisa meningkatkan kekebalan bawaan yang tadi diturunkan sama si COVID gitu ya. Dan juga si fucoidan itu bisa mengurangi peradangan. Nah, seperti minggu lalu pernah saya sampaikan, bahas sedikit ya, bahwa kenapa sih si COVID itu bisa menyebabkan efek kan gitu ya, karena adanya reaksi inflamasi yang berkelanjutan gitu ya. Jadi si virusnya mah apa, kalau bahasa Sundanya mah cicing wae gitu ya, diam aja gitu ya. Ini nanti yang orang Malaysia nggak ngerti gitu. Jadi kenapa sih si virusnya itu bisa menyebabkan efek yang berat gitu ya, karena si virusnya itu dia cuma diam aja, dia cuma bermultiplikasi gitu ya, tapi efek dari tubuh kita adalah terjadinya serentetan reaksi inflamasi. Nah, reaksi inflamasi inilah yang akhirnya menimbulkan agregat atau timbunan-timbunan di paru-paru, di mana-mana gitu ya, di otak bisa jadi stroke, di jantung bisa jadi serangan jantung. Nah, itu yang udah saya bahas minggu lalu. Nah, inilah yang kita turunkan pada dan ya, jadi dia akan langsung mengurangi efek peradangan itu ya, dan selain itu terbukti ya menurunkan kerusakan paru pada infeksi virus akut. Nggak percaya ya, ini kita lihat nih ya. Nah, penelitian terbaru ya, fucoidan bisa memulihkan lisosim yang tertekan fungsinya di usus. Buat apa tuh dok lisosim gitu ya? Lisosim itu adalah salah satu fagosit utama di dalam usus kita yang bisa memakan si bakteri dan virus jahat gitu ya. Jadi kalau dia udah mulai lemah, letoy, lesu gitu ya, sama si fucoidan tuh ditingkatkan lagi, di booster lagi gitu ya. Nah terus ya, ini sudah saya cantumkan di sini tabelnya ya. Nah, fucoidan bisa melemahkan potensi virus untuk menghancurkan paru-paru ya, dan bahkan ya fucoidan, nah ini ya, lung damage limited by oral fucoidan ya. Jadi selain dia mengurangi kerusakan paru ya, dia juga menunjukkan efek penghambatan langsung ya terhadap kemampuan virus memasuki sel. Nah, ini yang lebih jelas biar sahabat Keke bisa bayar. Nah, lung damage limited ya, jadi dia bisa melemahkan si efek si virus COVID-nya untuk menghancurkan paru ya. Selain itu dia juga bisa membooster sistem imun kita ya. Dia juga bisa menekan perkembangan si virus ya. Jadi pada penelitian ini dijelaskan ya, pada virus-virus influenza pada umumnya dia bisa menghambat secara langsung virus influenza untuk tidak sampai masuk ke dalam sel tubuh kita. Wah, luar biasa ya. Nah, ternyata selain itu dia juga bisa ini. Nah, inhibit virus replication. Jadi dia bisa begitu kalau ada yang kelolosan gitu ya, si virus itu dihambat untuk bermultiplikasi lebih lanjut ya. Jadi kalau menurut saya begini ya, secara gambaran luasnya gitu ya, fucoidan ini komplit banget gitu ya. Jadi kalau pada virus-virus yang belum masuk ke tubuh kita, dia menghambat secara langsung untuk virus nggak bisa masuk ke sel kita. Tapi kalaupun ada yang kelolosan sebagian gitu ya, dia juga bisa menghambat replikasi virus yang ada di dalam sel. Ya, selain itu dia juga dapat membooster sistem imun tubuh kita ya, dan mengurangi kerusakan paru yang terjadi oleh si virus COVID ya. Yang lebih luar biasanya lagi gitu ya, dia juga bisa menghambat microclotting ya. Itu di tabel yang lainnya, nggak saya masukkan di sini ya. Menghambat microclotting berarti apa? Dia mengurangi efek samping atau komplikasi yang ditimbulkan oleh si virus COVID ya. Nah, selain itu dia juga bisa membooster selain antibodi juga lisosim di dalam gut atau usus kita. Intinya efeknya sangat komplit ya. Nggak heran ya, ini juga yang membawa banyak pasien-pasien dan juga
suami saya sendiri gitu ya, kebetulan suami saya kena COVID sekitar sebulan yang lalu ya, karena banyak merawat pasien anak yang kena COVID ya, resiko pekerjaan lah ya. Tapi bener-bener ya luar biasanya, belum sampai isolasi 10 hari, belum 10 hari loh teman-teman ya, itu sudah negatif 2 kali gitu ya, sampai banyak banget yang tanya, dok resepnya apa dok, cepet banget negatifnya gitu ya, bosen kan, isolasi lama-lama bosen ya gitu. Nah jadi inilah salah satu resepnya gitu ya. Jadi pada saat suami saya kena COVID gitu langsung booster gitu ya. Fucoidan itu udah 3 kali sehari gitu ya. Jadi selain juga ditambah dengan yang lain ya, suplemen-suplemen yang lain ya, untuk booster COVID, untuk booster imun terhadap COVID, Fucoidan salah satu yang sangat bermakna ya. Jadi betul-betul efeknya ini luar biasa karena seperti salah satu perlindungan yang maksimal. Seperti itu, luar biasa ya. Nah ini tambahannya nih, bonus gitu ya. Nih kita lihat di sini ya. Pada efek klinikal ya, enhance immune response untuk seasonal influenza vaksin. Ya jadi ini sudah diteliti ya. Pada orang-orang tua itu biasanya kan efek vaksin itu berkurang gitu ya. Jadi pada saat kita usia 65 tahun ke atas gitu ya, pada saat kita divaksin itu si efek vaksinnya itu nggak terlalu bagus gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya imun responnya udah lemah gitu. Nah ternyata si Fucoidan ini bisa ngebooster imun respon yang terjadi pada influenza vaksin ini. Nah artinya apa? Singkat cerita, buat teman sahabat Keke yang sekarang nih punya keluarga, sahabat, orang tua yang lagi ikutan vaksin COVID gitu ya. Nah, memang betul ini belum diteliti di vaksin COVID ya, karena memang vaksin COVID masih baru banget ya gitu. Tapi kita bisa ambil korelasinya gitu ya. Nah, secara umum ya kalau dia berefek di influenza vaksin, kita harapkan dia pun berefek baik untuk vaksin COVID ya. Jadi akhir kata, perang tanpa senjata ya nggak mungkin lah ya gitu. Kita lihat sekarang nih ya, kita mau perang lawan COVID nggak punya senjata ya nggak mungkin menang gitu. Yang ada akhirnya jadi prolong COVID ya, atau COVID yang berkepanjangan, isolasi sampai 3 bulan ya, banyak loh ya. Nah karena itu tubuh kita butuh senjata yang tepat ya. Selain istirahat yang nyenyak, asupan gizi yang kuat, dan jangan lupa suplemennya harus tepat ya.